Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wery. Hari ini saya akan bercerita tentang sejarah Perang Badar. Kisah-kisah heroik yang terjadi ketika Perang Badar. Jadi Perang Badar ini, sejarah ini saya dapatkan dari salah satunya yaitu dari ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah, dari buku Sirah Nabawiyah, dan dari salah satu serial film yaitu film Omar yang menceritakan tentang sejarah hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman sekalian, perang Badar ini merupakan perang yang sangat besar dan perang pertama yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi perang Badar ini terjadi tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar ini merupakan perang yang besar yang merupakan salah satu pemisah antara mana yang hak dengan mana yang batil. Jadi teman-teman sekalian, perlu diketahui perang Badar ini diikuti oleh 314 orang muslim melawan 1000 orang kafir. 1000 lawan 314 orang. Coba bandingkan. Namun itu dimenangi oleh kaum muslimin ketika itu. Subhanallah. Bahkan perang ini, malaikat pun turun tangan ke dalam perang ini. Bagaimana kisahnya? Jadi pemicu perang ini sebenarnya sudah terjadi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Abu Talib, paman beliau, meninggal dunia, wafat, digantikan oleh Abu Jahal. Dan Abu Jahal ketika itu sangat membenci ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ajaran Nabi Muhammad berkembang begitu pesat, orang-orang seperti Abu Jahal, para pemimpin-pemimpin suku seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Ubah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah, Suhail bin Amr, dan lain-lain, Abu Sofyan, mereka tidak suka. Mereka merasa nantinya mereka akan tergencet kekuasaan dan kewibawaan mereka berkat dari perkembangan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya yang mereka irikan hanya itu. Mereka benci mengapa tidak dari kaum mereka seorang nabi itu muncul. Mengapa dari Bani Hashim? Itu yang mereka benci. Itu sebenarnya. Jadi bermula ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi teman-teman sekalian perlu diketahui, umat muslim kala itu sangat-sangat diperlakukan dengan tidak baik oleh orang kafir di Mekah. Jadi siapapun kaum-kaum mereka yang masuk Islam, mereka dikeluarkan dari suku mereka. Mereka dikucilkan, mereka diboikot. Pokoknya mereka ditindas, bahkan disiksa. Bahkan ada yang dibunuh. Begitu sulitnya perkembangan Islam kala itu di Mekah. Namun saudara-saudara sekalian, jauh dari itu, di Madinah sudah ada beberapa orang yang memeluk agama Islam, dan sepertinya di Madinah sangat mudah perkembangan Islam. Mengapa demikian? Karena pemimpin-pemimpin dari suku-suku besar yang ada di Madinah seperti Bani Aus dan Bani Khazraj, mereka memeluk agama Islam dan mereka bersatu. Daripada sebelumnya Bani Aus dan Bani Khazraj ini bertengkar, tidak pernah bersatu, tidak pernah berteman, dan tidak pernah satu. Mereka saling berperang antara Bani Aus dan Bani Khazraj. Namun setelah Islam ini muncul, mereka bisa bersatu, dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kala itu mereka sangat menerima kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Jadi sampailah para sahabat Rasulullah kala itu mereka melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Mengapa sembunyi-sembunyi? Karena kalau ketahuan oleh orang kafir Quraisy, mereka akan dibunuh, mereka terancam akan dibunuh. Jadi mereka melakukan hijrah itu secara sembunyi-sembunyi. Lain halnya dengan Umar bin Khattab. Di cerita ini menarik ketika Sayyidina Umar bin Khattab akan melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau terkenal dengan keberaniannya.
Beliau terkenal dengan wibawa, gagah. Tidak ada yang beliau takuti satupun. Tidak ada yang beliau takuti. Bahkan ketika beliau akan melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau keluar rumah dan mengatakan dan memanggil orang-orang kafir yang ada di Mekah tersebut. Wahai orang-orang Quraisy, siapapun yang istrinya ingin menjadi janda dan anaknya yang ingin menjadi yatim, maka hadanglah saya, saya akan hijrah ke Madinah sekarang juga. Tidak ada satupun yang berani menghadang Umar, saudara-saudara sekalian. Umar, orang yang terkenal gagah berani, perkasa, orang yang ditakuti di padang pasir. Sama halnya dengan paman Nabi Muhammad, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, yang bergelar singa padang pasir. Jadi sampailah mereka hijrah, dan Rasulullah belum hijrah kala itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau belum mendapatkan wahyu, belum mendapatkan izin untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi ini ceritanya juga menarik bagaimana Rasulullah akan melakukan hijrah. Ketika itu beliau bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib melakukan sebuah konspirasi, melakukan sebuah rencana. Jadi wahyu udah turun ya, wahyu udah turun, perintah udah boleh Nabi Muhammad untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu beliau barulah berkonsolidasi dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali ini tidak lain tidak bukan merupakan sepupu dari Nabi Muhammad. Beliau putranya Abu Talib, putra paman Nabi, dan cucunya Abdul Muthalib. Jadi ketika itu Nabi Muhammad sudah mengetahui rumah beliau dikepung. Beliau akan hijrah dari Mekah ke Madinah tidak gampang, tidak serta-merta beliau berangkat begitu saja. Beliau akan dibunuh oleh orang-orang kafir kala itu. Bahkan rumah beliau dikelilingi oleh orang-orang kafir, oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, dan kroni-kroninya yang lain-lain. Akan dibunuh ketika itu. Rasul mengetahui melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi beliau kala itu menyuruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat Rasulullah tidur. Jadi menggantikan posisi Rasul ketika beliau tidur. Disinilah kita melihat betapa tangguh juga Sayyidina Ali ini, betapa setianya juga Sayyidina Ali ini kepada Nabi Muhammad. Beliau tidak takut mati, tidak takut. Karena ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali sudah melekat kepada Sayyidina Ali. Jadi teman-teman sekalian, setelah itu tidak lama kemudian, hari sudah mulai malam, Allah mendatangkan rasa kantuk yang sangat berbahaya kepada orang-orang kafir yang sudah mengelilingi, yang akan membunuh Nabi Muhammad. Jadi tiba-tiba mereka tertidur dengan lelap. Barulah Rasulullah ketika itu keluar dari pintu depan dan berjalan di antara orang-orang kafir yang akan membunuhnya tersebut. Beliau sambil tersenyum dan mengambil pasir menaburkan ke wajah-wajah orang-orang kafir tersebut, menandakan bahwa beliau lewat di depan mereka sambil mereka tidur. Ini merupakan salah satu penghinaan yang luar biasa untuk orang kafir sebenarnya. Jadi cerita ini sebenarnya panjang, jadi diringkas saja. Rasulullah setelah itu pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar, lalu langsung berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Rasulullah disambut dengan luar biasa, disambut dengan salawat badar yang terkenal di mana-mana. Kita sering mendengarnya, yaitu Tala'al badru alaina. Disambut beliau dengan salawat badar. Dan hal yang beliau lakukan ketika sampai di Madinah, beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansar. Jadi apa yang dimaksud dengan kaum muhajirin? Kaum muhajirin ini merupakan kaum orang-orang yang ikut berhijrah bersama Rasulullah, dan Ansor adalah orang-orang Madinah yang menyambut Rasulullah. Jadi kaum Ansor orang-orang Madinah yang menyambut Rasulullah, kaum muhajirin orang-orang Quraisy yang muslim yang ikut bersama Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah kaum muhajirin dan kaum Ansor. Rasulullah mempersaudarakan mereka, sementara kaum muslimin yang ikut hijrah bersama Rasulullah, mereka nggak bawa apa-apa, mereka nggak bawa harta benda mereka tinggalkan di Mekah. Bahkan ada yang anak istri mereka tinggal di Mekah karena anak istri mereka tidak mau ikut dengan dia. Salah satunya siapa? Abdurrahman bin Auf,
orang terkaya di Mekah kala itu. Hartanya beliau tinggalkan semuanya, bahkan istrinya tidak mau ikut dengan Abdurrahman bin Auf kala itu, orang terkaya. Nah, disinilah pemicunya sebenarnya, pemicu perang itu terjadi. Jadi harta-harta benda orang-orang muslim yang ditinggalkan pergi hijrah ke Madinah dirampas oleh orang-orang kafir di sana, oleh petinggi Quraisy di sana. Jadi dikumpulkan harta itu oleh Umayyah bin Khalaf, oleh Abu Jahal dan kroni-kroninya, kepala-kepala suku. Jadi perlu diketahui ya, pemimpin orang-orang Quraisy kala itu yaitu Abu Jahal. Abu Jahal ini kalau orang-orang kafir di sana memanggilnya Abul Hakam. Hakam itu hikmah, namun tidak pantas lah seorang Abu Jahal dipanggil Hakam. Orangnya bijaksana artinya, karena dia sangat membenci Rasulullah. Dia bukan orang yang bijaksana, bahkan merampas harta-harta orang-orang muslim ketika itu. Nah, ketika Rasulullah sampai di Madinah, beliau mendirikan masjid. Setelah itu beliau membuat aturan untuk menegakkan syariat Islam yang ada di kota Madinah. Beliau mendirikan sebuah negara, yaitu negara Islam di Madinah, yang berpusat di Madinah kala itu, dan mulailah membangun tatanan-tatanan Islam di Madinah kala itu. Dan di awal-awal hijrah juga Allah menyempurnakan bilangan salat. Jadi perintah salat, jumlah rakaat salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat disempurnakan ketika beliau sudah sampai di Madinah. Jadi kita flashback lagi ke awal tadi, yaitu perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan teman-teman sekalian, bulan puasa. Dan pada bulan itu dan pada tahun tersebut pula lah Allah menurunkan perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kondisinya umat muslim kala itu sedang berpuasa, mereka berperang. Nah, kita kembali lagi. Ketika Rasulullah SAW mulai membuat tatanan-tatanan, mulai membuat aturan-aturan tentang Islam di Madinah, beliau mendirikan sebuah negara. Lalu beliau sering mengutus syariah untuk mencegat kafilah-kafilah dari Mekah yang ingin pergi berdagang. Jadi kafilah-kafilah ini sering lewat ke Madinah. Jadi gunanya Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mencegat para orang-orang Quraisy yang berdagang, yang kafilah-kafilah Quraisy tersebut, untuk mengambil kembali harta yang dirampas oleh mereka. Harta umat-umat muslim yang dirampas kembali oleh mereka. Jadi perlu diketahui syariah ini adalah sebuah pasukan yang tidak sampai 100 orang. Itu dinamakan dengan syariah. Kafilah, kalau kafilah adalah utusan para pedagang yang membawa lebih dari 3 ekor onta. Itu yang disebut dengan kafilah. Jadi memang kebiasaan orang-orang Arab itu memang berdagang mereka. Sampailah suatu ketika kafilah besar, Nabi mengetahui hal tersebut, kafilah besar akan pergi berdagang, yaitu kafilahnya Abu Sufyan, yang biasanya kalau kafilah ini lewat, mereka pasti bawa banyak prajurit, membawa prajurit yang sangat-sangat banyak. Namun lain halnya dengan yang sekarang kondisinya. Kafilah Abu Sufyan ini hanya membawa 40 orang, dan barang yang dibawanya yaitu sebanyak 2.500 ekor unta beserta barang dagangannya. Dan itu semua harta umat-umat muslim yang dirampasnya. Harta umat muslim dikumpulkan semua, yang bagian Abu Jahal, yang bagian Umayyah, yang bagian Utbah, dihimpun semuanya di dalam kafilah tersebut. Rasulullah mengetahui hal tersebut, sehingga Rasulullah SAW ketika itu beliau bermusyawarah dengan para sahabat dan mengajak sahabat yang mau ikut bersama beliau untuk merampas kembali harta-harta umat muslim yang dirampas oleh orang kafir kala itu. Jadi terkumpullah ketika itu pasukan sebanyak 313 orang yang akan bergabung dengan Rasulullah. Bahkan ada salah satu sahabat yang ingin sekali pergi bersama Rasulullah, namun beliau tidak bisa berangkat dikarenakan istri dari sahabat tersebut sakit keras. Siapa sahabat tersebut? Itu adalah menantunya Rasulullah SAW, sekaligus sahabat beliau yang paling dermawan, yang paling kaya, yaitu Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan kala itu beliau adalah suami dari Ruqayyah,
putri Rasulullah, dan putri Rasulullah kala itu sedang sakit keras, dan Rasulullah memerintahkan Utsman, tidak perlu ikut, uruslah istri engkau, begitu kata Rasulullah. Sampailah pada akhirnya istri dari Utsman bin Affan ini meninggal dunia. Jadi Rasulullah berangkat untuk menuju menghadang kafilah-kafilah ini. Sambil berjalan menuju, ada beberapa cerita-cerita heroik lainnya yang perlu kita dengarkan. Jadi di samping itu, sembari menceritakan Rasulullah berjalan untuk mencegah kafilah-kafilah ini, kita perlu juga mendengarkan bagaimana mimpi Atikah. Mimpi Atikah. Atikah ini merupakan bibi dari Rasulullah SAW yang kala itu dia masih di Mekah dan masih kafir. Dia bermimpi. Mimpi ini sangat berkaitan erat dengan perang Badar, teman-teman sekalian. Jadi bagaimana mimpi dari Atikah ini? Jadi pada saat itu Atikah bermimpi melihat seorang pemuda berjalan dari atas bukit, lalu mengelilingi rumah-rumah orang Mekah dan sambil berteriak, "Wahai para pengkhianat, wahai para pengkhianat, wahai para penjahat, tunggulah kehancuranmu, tunggulah kematianmu 3 hari lagi." Sambil berkeliling, dia berkeliling sepanjang kota Mekah, lalu berjalan lagi ke atas bukit sambil berteriak seperti itu, tak henti-hentinya meneriakkan, "Wahai para pengkhianat, tunggu 3 hari lagi kematianmu." Dan sampailah dia ke atas bukit, mengambil sebuah batu yang besar lalu dilemparkan ke kota Mekah. Tidak ada satupun rumah terkecuali terkena serpihan batu tersebut. Jadi mimpi ini beliau sangat terheran. Atikah sangat heran setelah Atikah ini bangun, dia heran. Ada apa maksud mimpi tersebut? Dan diceritakanlah mimpi tersebut kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas ini merupakan paman Nabi juga, kakak dari Atikah. Ceritakan mimpi tersebut, dan Abbas pun juga heran. Ada maksud apa mimpi tersebut? Ini ada sesuatu yang aneh, begitu kata Abbas. Jadi setelah itu Abbas ini pergilah dia menemui sahabatnya, temannya, yaitu Walid bin Utbah. Ini orang kafir juga, orang kafir Quraisy. Nah, diceritakanlah kepada Walid ini bagaimana mimpi Atikah malam itu. Lalu Abbas ini berpesan supaya mimpi ini jangan diceritakan kepada orang lain, takutnya nanti viral dan mimpi ini tidak jadi kenyataan. Itu yang ditakutkan oleh Abbas. Cuma kecurigaannya, keyakinannya agak mendalam tentang mimpi tersebut. Namun ya namanya kita menitip kata-kata kepada orang, itu agak sulit juga dipercaya kan kerahasiaannya. Tidak sampai satu malam berita tentang mimpi Atikah ini viral di kota Mekah. Sampailah ke telinganya Abu Jahal. Viral sekeliling di Mekah orang menceritakan mimpi tersebut, viral. Ada yang mengejek, mengolok-olok, banyak lah. Nah, setelah itu keesokan harinya Abbas bin Abdul Muthalib beliau tawaf di depan Ka'bah, melakukan tawaf, dan bertemulah dengan Abu Jahal. Lalu Abu Jahal berpesan, "Wahai Abbas, apabila engkau telah selesai melakukan tawaf, berkunjunglah engkau ke Darun Nadwah, kita bermusyawarah di sana." Jadi diajak Abbas ini bermusyawarah di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini perlu diketahui teman-teman sekalian, merupakan tempat perkumpulan orang-orang kafir. Jadi sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah juga punya tempat bermusyawarah, yaitu namanya Darul Arkam. Nah, tempat perkumpulan orang-orang kafir namanya Darun Nadwah. Nah, jadi ini setelah Abbas ini tawaf, dia langsung bergegas menuju ke Darun Nadwah, tempat para majelis-majelis orang-orang kafir yang sedang melakukan musyawarah. Lalu apa kata Abu Jahal? "Wahai Abbas, berapa banyak lagi nabi yang akan muncul dari kaummu, wahai Abbas? Sekarang
sekarang ini akan muncul lagi nabi di kaummu. Jadi ini sebuah ejekan lah dari Abu Jahal kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Lalu Abbas pura-pura nggak ngerti ini ada apa, maksudnya apa, begitu kata Abbas kan. Dijawab oleh Abu Jahal, bukankah apakah engkau lupa tentang mimpi yang dialami oleh Atikah? Lalu Abbas terdiam, heran, mengapa berita ini begitu cepat tersebarnya, padahal baru tadi malam dia menceritakan kepada Walid. Tapi berita ini sudah viral aja semua ke seantero negeri Mekah kala itu. Lalu dikatakan oleh Abu Jahal setelah itu, kalau seandainya dalam 3 hari ini tidak terjadi apa-apa oleh kami, tidak terjadi apa-apa, maka saya akan mengecap, saya akan membuat tulisan di depan Ka'bah dan mengatakan bahwa Bani Abdul Muthalib adalah Bani paling pembohong. Begitu kata Abu Jahal. Lalu tidak lama kemudian Abbas pulang dan bertemu dengan kaumnya, lalu kaumnya mengatakan tidak terima dan protes dengan pernyataan Abu Jahal tadi. Dikatakannya mereka nggak terima. Mengapa Abbas membiarkan saja Abu Jahal mengatakan hal demikian? Itu merupakan suatu penghinaan kepada kaum kita, Bani Abdul Muthalib. Lalu Abbas mengatakan, kalau seandainya dalam 3 hari ini tidak terjadi apa-apa, lalu benar Abu Jahal melakukan hal yang demikian, kita akan memerangi Abu Jahal. Begitu kata Abbas. Jadi kejadian ini tinggal 2 hari lagi ya, 2 hari lagi menjelang terjadinya perang Badar. Jadi kita kembali lagi ke kafilah tadi, ke kafilah Abu Sufyan tadi yang di Madinah. Jadi kondisinya ketika di Madinah, Abu Sufyan melakukan perjalanan. Jadi Abu Sufyan ini bukan orang biasa, teman-teman sekalian. Abu Sufyan ini adalah orang yang cerdas. Mereka Abu Sufyan ini dikenal sebagai diplomatnya kota Mekah kala itu. Jadi kafilah. Jadi Abu Sufyan ini juga ingin berkeliling-keliling, mencurigai kalau seandainya ada orang-orang Madinah yang membuntuti perjalanan mereka. Dan sebelumnya Rasulullah pun juga sudah mengutus 2 sahabat untuk mencari informasi tentang keberadaan kafilah ini. Dia sebenarnya posisinya berdekat-dekatan antara kafilah Abu Sufyan dengan pasukan Rasulullah kala itu. Perlu diketahui teman-teman sekalian, Rasulullah bersama pasukannya yang berjumlah 314 orang dengan Rasulullah tersebut benar-benar tidak mengetahui akan terjadinya peperangan. Benar-benar tidak mengetahui, sehingga pasukan tersebut ketika melakukan perjalanan membawa bekal seadanya saja. Mereka hanya membawa baju besi seadanya, hanya beberapa orang yang membawa baju besi dan membawa panah dengan busur panahnya yang sedikit, anak panahnya yang sedikit. Pokoknya mereka hanya membawa bekal seadanya, hanya pedang-pedang biasa yang bukan untuk berperang. Karena maksud beliau bukan untuk berperang. Namun para ulama ada yang berpendapat bahwa ini merupakan sebuah rencana Allah supaya terjadi perperangan. Jadi ceritanya menarik teman-teman sekalian. Jadi diutuslah sahabat Rasulullah, 2 orang sahabat Rasulullah tadi, untuk mencari informasi tentang keberadaan kafilah Abu Sufyan ini. Nah, sampailah sahabat ini bertemu dengan rombongan ibu-ibu yang sedang lagi ngumpul-ngumpul. Ada di antara ibu-ibu tersebut menjajakan sebuah barang, belilah barang ini, lalu ibu-ibu yang lain menjawab, tidak, kami tidak akan membeli itu, kami akan menunggu kafilah yang tidak lama lagi akan sampai di sini. Mendengar itu, sahabat yang 2 tadi dia nggak bertanya sama ibu itu, dia tidak berkomunikasi dengan ibu-ibu tersebut. Mereka mendengar, oh berarti kafilah akan lewat di daerah sini. Nah, seperti itu penafsiran dari sahabat Nabi yang diutus tadi. Perlu diketahui sahabat Nabi yang diutus tadi mereka membawa onta untuk kendaraan. Lalu setelah tidak lama mereka berhenti setelah mendengar omongan bincang-bincang dari ibu-ibu tadi, mereka pergi. Tidak lama kemudian Abu Sufyan juga singgah di tempat tersebut. Abu Sufyan, tapi dengan timing yang tepat.
sahabat hilang, Abu Sufyan muncul. Dan bertanyalah Abu Sufyan kepada ibu-ibu tadi, "Wahai ibu-ibu, apakah kalian melihat ada orang lain di sini?" "Demi Allah, kami tidak melihat orang lain kecuali tadi ada 2 orang di situ, mereka berhenti sepertinya musafir." Mereka hanya berhenti sebentar lalu pergi. Begitu kata ibu tersebut. Dan setelah itu Abu Sufyan melihat kotoran onta. Disinilah kita bisa disinilah kita dapat menilai kemampuan dan kepintaran Abu Sufyan. Dia bukan orang biasa. Dilihatnya kotoran onta tersebut, lalu dikibas-kibasnya dengan kayu, dan dia melihat ada kotoran onta. Dia menemukan ada biji korma di kotoran onta tersebut. Lalu Abu Sufyan berpikir dan menganalisa. Onta-onta yang ada di Jazirah Arab ini, kecuali selain onta dari Madinah, mereka hanya memakan rumput liar, rumput biasa yang mereka makan. Tapi orang di Madinah, saking kayanya orang Madinah, saking banyaknya kurma yang di Madinah, onta-onta yang di Madinah itu mereka makan kurma. Disitulah insting Abu Sufyan terbuka ketika itu. Oh, berarti ini mata-mata Madinah. Orang Madinah memata-matai kita. Lalu langsunglah balik Abu Sufyan ke kafilah-kafilahnya tadi. Setelah beliau balik ke kafilahnya tadi, beliau mengutus Abu Damdam. Dia namanya Abu Damdam. Orang yang paling lihai menyebarkan isu di kota Mekah. Abu Damdam inilah orangnya. Diutus oleh Abu Sufyan untuk mengabarkan ke kota Mekah bahwa kafilahnya akan dihadang oleh kafilahnya Nabi Muhammad, oleh pasukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bergegaslah Abu Damdam ketika itu kembali ke kota Mekah dengan seekor onta. Menjelang ini siasat Abu Damdam ya, menjelang sampai dia ke kota Mekah kala itu, dia membunuh ontanya dan darahnya dilumuri ke seluruh pakaian Abu Damdam. Sampainya dia di kota Mekah, dia berlari sepanjang kota, sepanjang rumah-rumah sambil berteriak, "Al-Gauds, Al-Gauds, penghadangan, penghadangan." Dia dihadang, dia diserang, penyerangan, begitu katanya. Penyerangan. Ada orang yang bertanya, "Wah, Abu Damdam, ada apa?" Dia tidak menjawab, dia hanya berteriak sepanjang kota Mekah tersebut. Sampailah dia ke Darun Nadwah, di tempatnya para majelis orang-orang kafir tadi. Bertemu dengan Abu Jahal di sana. Baru dia menceritakan, membuat siasat bohong. Pokoknya kalau bukan karena Abu Damdam ini, pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 tidak akan terkumpul. Jadi Abu Damdam menceritakan bahwa pasukan Nabi Muhammad telah menghadang pasukan kafilah-kafilahnya Abu Sufyan yang membawa 2.500 ekor onta, yang dimana barang-barang tersebut terdapat barang-barangnya Abu Jahal, barang-barangnya Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, dan barang-barangnya pemimpin-pemimpin suku-suku lainnya yang mereka rampas dari barang-barang umat muslim yang mereka rampas. Termasuk itu semua barang-barang umat muslim yang mereka rampas dibawa oleh kafilahnya Abu Sufyan tersebut. Bagaimana mereka bagaimana Abu Jahal tersebut geram. Dan mengumpulkan, dan pada saat itu juga, malam itu juga, Abu Jahal mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya. Jadi di sini ada cerita menarik teman-teman sekalian, yaitu ceritanya Umayyah bin Khalaf. Jadi Umayyah bin Khalaf ini dia berteman dengan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz merupakan pimpinan suku Aus di Madinah. Dia merupakan sahabat Rasulullah dari kaum Ansar. Jadi ketika itu, jauh sebelum terjadinya kisruh seperti ini, kita flashback 3 bulan ke belakang. Jadi 3 bulan yang lalu dari kondisi sekarang, Sa'ad bin Mu'adz berkunjung ke rumah Umayyah bin Khalaf. Ini kondisinya Rasul juga sudah di Madinah ya. Namun mereka sebenarnya bersahabat. Antara Umayyah dengan Sa'ad, dia bersahabat. Apabila Umayyah pergi ke Madinah, dia biasanya menginap di rumah Sa'ad. Dan apabila Sa'ad pergi ke Mekah, dia menginap di rumah Umayyah.
Jadi tujuan dari Sa'ad ini pergi ke rumahnya Umayyah. Dia ingin minta ditemani oleh Umayyah untuk melakukan tawaf di Ka'bah apabila orang-orang sudah tidak ada. Perlu diketahui ya teman-teman sekalian, ketika zaman itu orang-orang kafir, orang jahiliyah, dia bertawaf di depan Ka'bah dalam kondisi telanjang dan sambil bernyanyi-nyanyi dan bersiul-siul. Itu ya namanya orang kafir ketika itu kan. Nah, jadi ketika itu Umayyah bin Khalaf ini akan pergi menemani Sa'ad bin Mu'az untuk bertawaf. Jadi sampailah kondisinya pada saat itu orang sudah tidak ada, hari sudah mulai malam, dan diajaklah Sa'ad bin Mu'az oleh Umayyah, ya mari saya temani engkau untuk bertawaf. Sembari Sa'ad bin Mu'az dia bertawaf mengelilingi Ka'bah, tiba-tiba datang Abu Jahal. Muncul Abu Jahal dan bertanya kepada Umayyah, "Wahai Umayyah, ini siapa?" Lalu Umayyah menjawab, "Ini Sa'ad bin Mu'az, pimpinan Bani Aus di Madinah." "Terkutuklah engkau," kata Abu Jahal. "Orang Madinah, engkau tidak boleh menginjakkan kaki di sini. Niscaya engkau akan kubunuh." Begitu kata Abu Jahal. "Wahai Abu Jahal, saya tidak takut dengan engkau. Apabila engkau membunuhku, niscaya kami dari Bani Aus, saya merupakan pimpinan dari Bani Aus, kaumku nantinya tidak akan terima, dia akan menyerang orang-orang Quraisy dan akan memerangi orang Quraisy." Begitu kata Sa'ad bin Mu'az. Dia terkenal gagah, terkenal pemberani juga, pimpinan Bani Aus. Nah, jadi terjadilah perdebatan yang panjang antara Abu Jahal dengan Sa'ad bin Mu'az. Dan Umayyah ini terdiam. Di dalam hati kecilnya dia berpihak kepada Abu Jahal. Sampailah dia mengeluarkan kata-kata, "Wahai Sa'ad bin Mu'az, janganlah engkau tinggikan suaramu di hadapan pemimpin kami. Dia adalah pemimpin di negeri ini." Itu katanya kepada Sa'ad. Lalu apa kata Sa'ad bin Mu'az? "Wahai Umayyah, cukup sampai di sini saja hubungan kita. Perlu saya informasikan kepada engkau bahwa Nabi Muhammad telah memberikan kabar kepada kami bahwa suatu saat kami akan membunuhmu. Kami akan membunuhmu suatu saat." Tiba-tiba Umayyah terkejut. Umayyah kaget dengan apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'az. "Apakah engkau tahu di mana tepatnya umat muslim akan membunuhku?" "Aku tidak tahu," kata Sa'ad. "Yang aku tahu Rasulullah menginformasikan bahwa kami suatu saat akan membunuhmu." Jadi jauh-jauh hari Rasulullah sudah mengabarkan kepada para sahabat bahwa suatu saat umat muslim akan membunuh Umayyah ini, Umayyah bin Khalaf, tapi tidak tahu kapannya. Nah, peristiwa ini terjadi di perang Badar. Jadi setelah dijawab oleh Sa'ad bin Mu'az, Umayyah langsung bergegas pulang, dan Abu Jahal juga pulang, Sa'ad bin Mu'az juga pulang ke Madinah. Sesampainya Umayyah di rumah, Umayyah mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, begini kata Sa'ad. Nabi Muhammad menginformasikan kepadanya bahwa dia akan membunuhku." Begitu katanya. Begitu yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'az kepada istrinya. Lalu istrinya juga kaget. Istrinya tahu Muhammad tidak pernah berbohong. Muhammad tidak pernah berbohong. Demi Allah, Muhammad tidak pernah berbohong. Jadi mereka yakin nih. Yakin mereka sebenarnya. Nah, semenjak saat itu Umayyah dan langsung dikatakan kepada istrinya, "Saya tidak akan keluar kota Mekah setelah ini." Itu karena takut. Umayyah takut. Nah, ini cerita menariknya. Jadi kembali lagi ke posisi Abu Jahal tadi. Jadi Abu Jahal mengumpulkan pasukan malam itu juga. Terkumpullah pasukan sebanyak 700 pasukan. Masing-masing suku membawa 100 pasukan bergabung di sana. Hanya tinggal satu pasukan yang belum bergabung, itu pasukannya Umayyah bin Khalaf. Nah, ketika itu Abu Jahal pergi menemui Umayyah. Umayyah ini pasukannya besar teman-teman sekalian, 300 orang. Dia memiliki pasukan 300 orang Umayyah ini. Jadi ditemuilah Umayyah bin Khalaf ini oleh Abu Jahal. Ditanyakan kepada Umayyah, "Wahai Umayyah, mengapa engkau tidak ikut berperang?" Lalu Umayyah mengatakan,
apakah engkau lupa dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz? Wah, itu bohong, kata Abu Jahal. Masa engkau percayai hal demikian, katanya. Ini udah 3 bulan berlalu loh. Jadi masih teringat oleh Umayyah, terngiang-ngiang telinganya bagaimana Sa'ad bin Mu'adz mengatakan bahwa umat muslim akan membunuh Umayyah bin Khalaf. Sampailah akhirnya Abu Jahal kesal dia mengajak Umayyah ini tidak mau ikut berperang, dan akhirnya Abu Jahal pergi ke rumah mengambil dupa ini yang asapnya mirip dengan wewangian perempuan. Ini merupakan sesuatu yang memalukan ketika itu. Jadi dupa yang asapnya seperti bau wanita diberikanlah kepada Umayyah. Wahai Umayyah, engkau pakailah dupa ini untuk wewangianmu karena engkau perempuan, engkau penakut. Mengapa engkau demikian, kata Umayyah. Iya, engkau nggak mau berperang, katanya. Jadi katakan oleh Abu Jahal, Umayyah nggak mau berperang. Ya, seketika muncullah jiwa lelaki Umayyah, kan dia nggak terima dikatain seperti itu oleh Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, tunggu sebentar. Langsung dia pergi pulang, nemu istrinya, langsung dipanggil istrinya. Wahai istriku, keluarkan baju besiku semuanya. Langsung dikasih baju besi, langsung istrinya juga bertanya, wahai Umayyah, apakah engkau tidak ingat dengan apa yang dikatakan oleh Sa'ad? Ya, saya ingat, tapi Abu Jahal telah menghinaku. Dia memberikan dupa yang wanginya seperti perempuan, merupakan suatu penghinaan, begitu kata Umayyah bin Khalaf kala itu. Lalu, tapi saya hanya akan pergi beberapa langkah dan saya akan kembali lagi, begitu kata Umayyah. Dia takut sebenarnya Umayyah ini. Tiap hari, sepertinya ini tiap hari kepikiran terus pokoknya, tiap hari bahwa umat muslim akan membunuhnya. Jadi diikutlah Umayyah ini bersama Abu Jahal akhirnya, sehingga terkumpullah pasukan sebanyak 1.000 pasukan. Nah, jadi teman-teman sekalian, sepertinya cerita ini tidak bisa kita langsung cerita sepenuhnya. Kayaknya akan menyusul di video berikutnya. Ikuti terus videonya teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.